Selamat malam saudara sekalian, salam jumpa kembali di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema Bagai kanak-kanak bukan kekanak-kanakan, dengan dasar firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 17. Lukas 18 ayat 17. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, jelas dari ayat tadi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa barang siapa menyambut kerajaan Allah, sudah semestinya ia punya sikap seperti seorang anak kecil. Anak kecil yang dimaksud di sini adalah anak yang masih sangat muda, kanak-kanak, anak yang masih polos atau apa adanya, bukan anak yang sudah mulai beranjak dewasa atau anak yang sudah berusaha untuk bersikap seperti orang dewasa. Tentu saja bersikap seperti seorang anak kecil di sini berkaitan dengan beberapa sikap positif dari kanak-kanak. Yang pertama, kanak-kanak itu memiliki sikap kerendahan hati yang sederhana. Pada umumnya, anak kecil akan merasa malu bila dirinya ditampilkan atau ditunjukkan di depan umum. Anak kecil belum terbiasa untuk berpikir memegahkan diri atau bersikap sombong. Mirip dengan hal itu, kerajaan Allah sepatutnya disambut dengan sikap hati merendahkan diri di hadapan Allah, merasa miskin secara rohani di hadapannya, dan merasa tidak ada satupun yang bisa dimegahkan atau dibanggakan di hadapan Allah. Yang kedua, kanak-kanak itu punya sikap kepercayaan yang penuh. Anak kecil percaya penuh terhadap orang tuanya. Ia datang pada orang tuanya dengan penuh harapan dan kegembiraan. Ia menerima apa yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya dengan penuh keyakinan bahwa pemberian dari orang tuanya itu baik adanya. Anak kecil tidak meragukan kasih dan kebaikan dari orang tuanya. Selaras dengan hal itu, kerajaan Allah sepatutnya disambut dengan sikap percaya penuh akan Allah, bahwa Allah itu baik dan penuh kasih, senantiasa memberikan dan melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, kanak-kanak itu punya sikap ketergantungan yang total. Anak kecil bergantung total pada orang tuanya. Ia merasa tidak bisa hidup sendiri. Ia akan merasa tidak berdaya, bahkan merasa takut bila ditinggal sendirian. Serupa dengan hal itu, saudara sekalian, kerajaan Allah sepatutnya disambut dengan sikap bergantung secara total pada Allah, merasa tidak berdaya bila hidup tanpa Allah atau terpisah dari Allah. Yang keempat, kanak-kanak itu punya sikap keterbukaan yang besar. Anak kecil memiliki kesediaan menerima apa saja yang ditawarkan kepadanya dengan mudah. Tidak terlalu menjaga gengsi atau harga diri saat menerima pemberian atau hadiah tertentu. Sejalan dengan hal itu, saudara sekalian, kerajaan Allah sepatutnya disambut dengan sikap hati yang terbuka terhadap Allah, bersedia dengan mudah menerima apa saja yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, sikap bagai kanak-kanak itu tentu saja berbeda dari sikap kekanak-kanakan. Sikap kekanak-kanakan biasanya menunjuk pada sikap dari orang yang sudah berusia dewasa, namun masih seperti seorang anak yang mulai atau sedang beranjak dewasa, atau seorang anak yang egois dan manja. Anak seperti ini biasanya akan bersikap suka pamer dan merasa lebih tinggi atau lebih baik atau lebih benar daripada orang lain, bahkan merasa paling super di antara semua yang lain.
Anak seperti ini juga cenderung memandang rendah orang lain. Saudara sekalian, sikap kekanak-kanakan ini ditunjukkan oleh para pemimpin agama Yahudi pada masa itu. Secara khusus para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka suka memamerkan kehidupan keagamaan mereka, khususnya di dalam hal doa, puasa, dan juga memberikan sedekah. Mereka juga merasa lebih benar, lebih baik daripada orang-orang yang lain, bahkan merasa yang paling baik, paling benar di antara semua yang lain. Mereka juga memandang rendah orang-orang lain, khususnya di dalam hal hidup keagamaan. Sikap memegahkan diri dan sombong di dalam kehidupan mereka justru menyebabkan mereka itu tidak mau menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, sehingga mereka tidak masuk ke dalamnya. Selanjutnya, saudara sekalian, apakah yang dimaksud dengan menyambut kerajaan Allah itu? Secara sederhana, kerajaan Allah berarti pemerintahan Allah. Yang disambut adalah pemerintahan, kedudukan, dan kekuasaan Allah sebagai Raja. Jadi, menyambut kerajaan Allah berarti menerima pemerintahan Allah sebagai Raja yang berkuasa di dalam kehidupan ini. Untuk menerima pemerintahan Allah sebagai Raja itu, dibutuhkan sikap rendah hati di hadapannya, percaya penuh akan Dia, bergantung total padanya, dan terbuka terhadap kehendaknya. Orang yang menerima pemerintahan Allah sebagai Raja di dalam kehidupannya di dunia ini, dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya pada pemerintahan Allah, akan masuk kerajaan Allah. Maksudnya, orang itu akan tunduk terhadap pemerintahan Allah di dalam kehidupannya itu, dan sebagai akibatnya, ia akan mendapatkan anugerah kehidupan dan keselamatan. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya sudah baik dan benar, tidak merasa perlu untuk menerima pemerintahan Allah itu, maka tentu dia akan tidak mau tunduk terhadap pemerintahan Allah tersebut, tidak mau Allah memerintah kehidupannya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk kita ini bersikap bagai kanak-kanak, bukan kekanak-kanakan di dalam menyambut kerajaan Allah. Kiranya setiap kita berkomitmen dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk senantiasa bersikap rendah hati di hadapannya, percaya penuh akan Dia, bergantung total padanya, dan terbuka terhadap kehendaknya di dalam menerima pemerintahan Allah sebagai Raja yang berkuasa di dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa tunduk terhadap pemerintahannya di sepanjang umur kehidupan kita. Kiranya kita senantiasa menjadikan Tuhan Allah kepala atas seluruh segi kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan menolong kita untuk melakukannya. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami maupun saudara-saudara kami yang menjadi bagian dari umat-Mu Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar di dalam kehidupan ini kami senantiasa punya sikap rendah hati di hadapan Tuhan, percaya penuh akan Tuhan, bergantung total pada Tuhan, dan juga terbuka terhadap kehendak Tuhan di dalam menerima pemerintahan Allah sebagai Raja di dalam kehidupan ini. Kiranya dengan demikian Tuhan, kami senantiasa tunduk kepada Tuhan, kepada pemerintahan Tuhan Allah di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.